Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, malam ini kajian Asmaul Husna insyaallah memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-68, yaitu Al-Muhit. Dalam bahasa Indonesia, Al-Muhit berarti maha meliputi. Maha meliputi segala-galanya. Atau dengan kata lain, maha menjangkau segala-galanya. Baik. Nah, di antara keagungan nama Al-Muhit, bahwa semua sifat-sifat Allah harus dibingkai dengan Al-Muhit, maha menjangkau. Maka Anda katakan Allah maha penyayang, kasih sayangnya Allah itu menjangkau segala-galanya. Al-Alim, Allah maha tahu, dan ilmunya Allah itu menjangkau segala-galanya. Allah maha mampu, mampunya Allah itu menjangkau segala-galanya. Jadi Al-Muhit maha menjangkau, semua nama-nama dan sifat Allah harus dibingkai dengan Al-Muhit. Manusia penuh dengan keterbatasan. Kita terbatas waktu, kita terbatas ruang, dan semua sifat-sifat kita penuh dengan keterbatasan. Kekuatan kita terbatas, cerdas kita terbatas, usia kita itu waktu terbatas. Nah, itulah manusia. Hakikat manusia adalah hakikat keterbatasan. Tetapi hakikatnya Allah adalah hakikat al-ihatah atau muhit, bahwa Allah maha menjangkau segala-galanya. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, Al-Quran menyebutkan nama Al-Muhit dalam sejumlah 8 kali. 8 kali Al-Muhit, maha menjangkau, maha meliputi dalam Al-Quran. Hampir semuanya dalam konteks mengancam. Semuanya dalam konteks mengancam.
Karena yang memberanikan seseorang atas satu kejahatan karena merasa dirinya bisa lepas. Begitu Anda, saya, dan kita merasa lepas, muncullah keberanian kita untuk satu kejahatan. Maka Allah Azza wa Jalla mengancam orang-orang jahat dengan nama Al-Muhit. Allah katakan, aku maha menjangkau. Jadi kalian gak akan lolos dari aku. 8 kali nama Al-Muhit dalam Al-Quran, semuanya dalam konteks mengancam. Terkadang Al-Muhit dalam Al-Quran mengancam orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu muhitum bil kafirin. Allah maha meliputi orang kafir. Allah maha menjangkau orang-orang kafir. Allah maha menjangkau artinya kalian tidak akan lolos dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan karena tidak melihat hukuman Allah atas satu kejahatan lalu kemudian Anda merasa lolos. Tidak. Tidak ada kejahatan kita yang lolos dari Allah walaupun beberapa saat Anda belum melihat hukumannya. Undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hukuman yang ditangguhkan oleh Allah itu pasti hukuman yang sangat besar. Karena hukuman-hukuman yang ringan biasanya disegerakan. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Orang-orang yang beriman ini akan dihukum oleh Allah dengan hukuman yang kecil supaya mereka lepas dari hukuman yang besar. Semua hukuman-hukuman duniawi seberat apapun itu kecil dibandingkan dengan hukuman-hukuman akhirat. Maka untuk orang-orang yang beriman disegerakan hukuman di dunia agar mereka lepas dari hukuman akhirat. Baik, kadang-kadang Al-Muhit dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengancam orang-orang munafik. Misalnya ayat 120 dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Terjemahan bebasnya, apabila kalian orang-orang yang beriman dalam situasi baik, itu akan menjadi kegelisahan bagi orang-orang munafik. Namun apabila kalian orang-orang yang beriman dalam keadaan buruk, itu akan menjadi kebahagiaan orang-orang munafik. Wa in tasbiru wa tattaqu, tapi sepanjang kalian orang-orang yang beriman ini berpegang pada dua hal, yaitu sabar dan takwa, la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Tidak ada makar-makar orang munafik ini yang membahayakan kalian. Ini ayat luar biasa. Orang-orang munafik ini punya makar untuk mencelakai orang-orang beriman. Tapi Allah mengatakan semua makar-makar orang munafik gagal. Tidak akan membahayakan kalian, tetapi berpeganglah pada dua hal, sabar dan takwa. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah maha menjangkau perilaku orang-orang munafik ini. Allah menjangkau perilaku mereka, maksudnya tidak ada kejahatan mereka yang lepas. 10 kejahatan mereka semuanya dalam jangkauan Allah. Semuanya diliputi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini Allah sebutkan namanya Al-Muhit, bahwa Allah maha menjangkau perilaku orang-orang munafik dalam rangka mengancam. Tidak ada perilaku kalian yang lolos, semuanya akan menjadi hukuman.
Ayat 120 dalam surat An-Nisa ini dalam ilmu akhlak dinamakan dengan syamatah. Jadi akhlak syamatah ini akhlaknya orang munafik. Apa yang dimaksud dengan syamatah? Gelisah dengan keadaan baik orang lain, tapi bahagia dengan keadaan buruk orang lain. Giliran kawannya berhasil, gelisah, adik kok bisa berhasil. Tapi giliran kawannya rugi, bangkrut, dia justru bahagia. Ini dinamakan dengan syamatah. Di antara pintu keadaan buruk orang lain menimpa Anda adalah syamatah. Jadi kalau Anda bergembira atas keadaan buruk orang lain, tunggulah waktu keadaan buruk itu akan segera sampai kepada Anda. Allah akan menghukum Anda atas kegembiraan Anda terhadap keburukan yang mengalami orang lain. Karena Allah itu maha adil. Dan Allah akan menghukum seseorang seperti perilakunya, sehingga dia akan melihat hukuman Allah itu memang perilakunya sendiri. Semua kebaikan akan kembali kepada Anda, semua keburukan akan sampai kepada Anda juga. Jadi kalau Anda tidak mau keadaan buruk orang lain menimpa Anda, jangan bersyamatah dengan keadaan buruk tersebut. Saya ingin tambahkan lagi jamaah sekalian, syamatah dengan dua bentuknya, gembira dengan keadaan buruk orang lain, gelisah justru dengan keadaan baik orang lain. Ini disebabkan hati yang sangat kotor. Hati yang sangat kotor bernama dengki. Dengki ini yang membuat orang syamatah. Kadang-kadang syamatah berupa gelisah dengan keadaan baik orang lain. Kadang-kadang syama'ah berupa gembira dengan keadaan buruk orang lain. Syamatah dengan dua bentuknya disebabkan karena hati sangat kotor dengan dengki. Ulama-ulama kita menasehati, kata ulama kita, kalau kamu nggak ngerti hatimu, lihat persainganmu. Orang-orang yang berhati bersih, persaingan hidup mereka hanya persaingan kebaikan. Ini sehari baca Quran 1 juz, saya harus kalahin, saya harus 2 juz. Dengar-dengar si fulan ini kalau sedekahnya tiap Jumat, kalau gitu saya harus tiap hari. Tapi bukan dalam rangka ria. Kalau persaingan Anda dengan orang lain adalah dalam hal kebaikan, ini hati yang sangat bersih. Tapi kalau persaingan Anda dengan orang lain adalah dunia, ini hati yang sangat buruk. Hati seperti ini tong sampah. Apa persaingan Anda dengan si fulan? Persaingan kekayaan. Saya harus lebih kaya. Menunjukkan hati Anda ini isinya serakah. Apa persainganmu dengan si fulan? Soal jabatan, bintang saya harus lebih banyak dari bintangnya dia. Jabatan saya harus lebih tinggi dari jabatan dia. Hati Anda itu isinya takabur. Makanya jamaah sekalian, lihat apa yang menjadi persaingan Anda dengan orang lain, itulah hati Anda. Kalau persaingan Anda hanya soal kebaikan, ini hati yang besi. Tapi kalau persaingan Anda dengan orang lain adalah dunia, ini hati yang kotor, dengki isinya hati itu. Nah, hati yang dengki ini hatinya orang munafik. Bukan hatinya orang-orang beriman. Dengan kata lain, seandainya hati Anda terisi dengan iman, di dalam gak ada dengki dan gak ada persaingan duniawi. Tapi rupa-rupanya
yang mengisi hati ini adalah kemunafikan, sehingga muncullah dengki dan muncullah persaingan-persaingan duniawi. Hari-hari Anda adalah syamatah terhadap orang lain. Baik, ini akhlak buruk yang bernama syamatah. Dua model tadi ya. Anda mau pilih model yang mana? Syamatah pertama, gembira kalau orang lain menderita. Syamatah yang kedua, bahagia kalau orang lain gembira kalau orang lain menderita, dan yang kedua, gelisah kalau orang lain sukses. Ini syamatah. Dengki ini dosa yang sangat besar. Segera bersihkan hati. Di antara cara membersihkan hati dari dengki, biasakan memuji. Ini teman Anda, anggaplah ini saingan Anda, biasakan memuji. Oh, itu sepulan, itu memang luar biasa. Dia lebih baik dari saya. Dia lebih sukses dari saya. Dia memang lebih pintar dari saya. Awalnya pujian ini duri di kerongkongan kita, karena dengki tadi. Tapi semakin mudah Anda memuji, semakin bersih hati dari dengki. Lihat di media sosial itu, orang-orang yang sedang bersaing, itu bahasanya bahasa menjatuhkan. Orang-orang yang sedang bersaing, apapun persaingannya, selalu bahasanya bahasa menjatuhkan, karena isi hatinya itu sampah busuk bernama dengki. Nah, oleh sebab itu kalau Anda ingin mengurangi dengki ini, biasakan memuji saingan Anda. Lalu tadi di dalam ayat Allah sebutkan bahwa wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Orang-orang munafik ini musuh nikmat yang ada pada kalian. Jadi tadinya kalian baik-baik saja dengan mereka, tapi begitu Allah pilihkan kalian untuk nikmat, orang munafik ini akan berubah jadi musuh. Orang munafik nggak nyaman kalau Anda dalam keadaan baik. Jabatan Anda naik jadi menteri, gaji bulanan Anda 2 miliar. Oh, itu orang munafik kejang-kejang itu. Sehingga orang munafik yang sangat terusik sekali dengan kebaikan, dengan keadaan baik Anda, mereka akan merencanakan makar dan makar. Lihatlah bagaimana si Habil ini menjadi korban makar saudaranya sendiri yang bernama Qabil. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf menjadi korban makar saudara-saudaranya yang berjumlah 12 orang tadi. Semua orang yang melihat nikmat di tangan Anda, dari kalangan orang-orang munafik, mereka akan benci dan mereka akan membuat makar. Dan makar mereka Anda tak tahu, tapi Allah sangat tahu semua makar mereka. Karena Anda nggak tahu makar mereka, nggak bisa Anda gagalkan. Yang bisa menggagalkan makar mereka hanya yang maha tahu dengan detailnya makar-makar itu, dan itu Allah. Nah, Allah menuntut Anda dua hal. Pertama, wa in tasbiru, bersabar terhadap mereka. Wa tattaqu, bertakwa kepada Allah. Ini. Anda sudah lihat orang munafik selalu sabar. Apapun ucapannya sabar. Apapun perilakunya sabar. Pilihan Anda dalam sabar ini dua. Anda sabar dengan adil atau Anda sabar dengan ihsan. Sabar pertama Anda menahan diri. Sabar yang kedua Anda tetap baik walau dengan keburukan mereka. Jadi kata Allah, ini orang-orang munafik yang selalu mengintai-intai kehancuran Anda. Allah berfirman, bersabarlah. Ucapan mereka sangat tajam. Ucapan mereka sangat buruk. Siasat menjatuhkan dengan berbagai fitnah. Allah berfirman, bersabar, tahan diri, tidak usah dilayani. Bersabar.
Tidak semua kejahatan orang banyak kejahatan itu akan memakan dirinya sendiri kalau Anda diam. Dan banyak kejahatan itu memakan Anda kalau Anda layani. Biasakan mengabaikan kejahatan orang lain. Tidak ada waktu untuk melayani itu. Sibuklah dengan kebaikan untuk Anda dan tidak usah sibuk dengan kejahatan orang lain. Maka ini pesan Allah pertama. Anda sabar dengan jahatnya orang munafik. Jangan layani, jangan sikapi. Menyikapi keburukan kadang-kadang menyeret kita jadi buruk. Menyikapi keburukan kadang-kadang menyeret kita menjadi buruk juga. Maka Allah katakan tahan diri kalian. Jangan bicara apapun, jangan melakukan sikap apapun. Sabar, ini nomor satu. Nomor dua, watattaqu. Antara kalian dengan Allah tingkatkan takwa. Ini dua. Antara kalian dengan mereka pembenci-pembenci, sabar. Antara kalian dengan Allah, naikkan takwa. Nah, Allah berikan Anda jaminan. Kalau Anda melakukan dua hal ini, sabar dengan kejahatan mereka, penuh takwa dengan Allah Azza wa Jalla, Anda lakukan ini dua-duanya, la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Makar-makar mereka ini tidak akan menjadi bahaya bagi kalian. Enggak mempan, makar mereka akan gagal. Jadi makar yang berhasil itu mungkin Anda enggak sabar, atau mungkin Anda sabar tapi Anda enggak bertakwa. Kalau dua hal ini rusak, makar-makar manusia ini akan sampai kepada Anda. Baik, lalu di ujung ayat Allah berfirman, innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah muhit, maha menjangkau semua perilaku dan makar-makar orang munafik. Tidak ada makar mereka yang lolos dari Allah. Kecil besarnya makar mereka, tipu muslihat mereka, siasat-siasat mereka, semuanya dalam jangkauan Allah. Jadi kalau makar mereka dalam jangkauan Allah, akan berhasil dengan izin Allah dan akan gagal dengan tidak adanya izin Allah. Ya. Jadi semua makar mereka ada dalam genggaman Allah, ada dalam jangkauan Allah. Kalau Allah izinkan, makar itu akan menghantam Anda. Tapi kalau Allah tidak izinkan, makar itu akan menghantam mereka sendiri. Dan Allah tidak akan izinkan makar itu menghantam Anda sepanjang Anda membentengi diri dengan dua hal ini. Tasbiru wa tattaqu. Sabarlah dan takwalah. Baik, saya sampaikan ayat yang ketiga lagi tentang muhit. Dalam ayat yang ketiga ini Allah sebutkan lagi al-muhit, konteksnya pun mengancam orang-orang munafik lagi. Ayat 108 dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Allah berfirman, orang-orang munafik ini berusaha menyembunyikan kejahatan dari manusia, tapi mereka tidak menyembunyikannya dari Allah. Soal Allah tahu nggak jadi soal yang penting orang nggak boleh tahu. Ini munafik. Allah tahu nggak jadi soal yang penting polisi jangan ngerti. Orang-orang munafik itu kata Allah, mereka menghindari manusia dalam kejahatan mereka, tapi tidak berpikir mereka menghindari Allah dalam kejahatan mereka. Saya kira sesekali kita di sini nih. Sesekali atau dua kali? Sering. Kita berkata buruk, kita berbuat buruk, kalau ada orang justru kita berhenti. Tapi ilmunya Allah, pandangan pendengarannya Allah, maha hadirnya Allah dalam segala keadaan Anda,
itu justru tidak menghalangi kita melakukan satu keburukan. Pandangan manusia kita hargai, kita tidak berani, tapi pandangan Allah kita abaikan, maka kita berani. Ini ternyata munafik yang seperti ini. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Allah bersama orang-orang munafik ini ketika mereka menyembunyikan ucapan-ucapan yang buruk. Sembunyi, Anda bisa memiliki kalimat sembunyi untuk orang lain. Saya sembunyikan ucapan untuk, saya sembunyikan niat buruk untuk Anda. Kata sembunyi itu hanya antara Anda dengan orang lain. Tapi Allah yang maha menjangkau, tidak ada yang bisa disembunyikan. Allah menjangkau pikiran Anda, Allah menjangkau isi hati Anda, sehingga tidak ada yang tersembunyi bagi Allah karena Allah maha menjangkau. Ilmunya Allah menjangkau semua isi pikiran Anda. Baik. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan Allah Subhanahu wa taala maha menjangkau dengan perilaku orang-orang munafik ini. Baik jamaah sekalian, itulah tadi 3 ayat dari total 8 ayat yang menyebutkan nama Al-Muhit di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena Al-Muhit ini dalam Al-Quran hubungannya dengan ancaman, maka Anda bisa menggunakan Al-Muhit dalam doa terhadap orang-orang jahat. Misalnya Anda mengatakan, ya Allah, si fulan telah zalim kepada aku, dan engkaulah Al-Muhit yang maha menjangkau setiap perilakunya. Engkaulah yang maha menjangkau setiap gerak-gerinya. Engkaulah yang maha menjangkau segala siasat dan makarnya. Misalnya Anda takut dengan akal busuk dengkinya orang lain. Anda takut tapi Anda nggak tahu harus berbuat apa. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala Al-Muhit. Ya Allah, engkaulah yang maha menjangkau si fulan ini. Engkau menjangkau segala rencana buruknya. Engkau menjangkau segala akal busuknya. Engkau menjangkau segala siasat-siasat liciknya. Ya Allah, lindungi aku dari orang ini. Nah, jadi Al-Muhit ucapkan dalam doa terkait dengan kejahatan dan siasat buruk orang-orang lain. Jemaah sekalian yang saya hormati, penulis buku mengartikan Al-Muhit, kata beliau, alladzi ahatat qudratuhu bi jami'i khalqih, ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulli syai'in adada. Al-Muhit maha meliputi atau maha menjangkau dalam arti kuasa Allah menjangkau segala-galanya. Kita banyak hal di luar kuasa kita. Begitu vonis dokter penyakit kamu A, ini sudah tidak ada obatnya lagi. Kuasa manusia itu terbatas. Tapi kuasanya Allah itu muhit, menjangkau segala-galanya. Tidak ada keterbatasan dalam kuasanya Allah. Nah, maka di sini beliau katakan Al-Muhit maha menjangkau, maha meliputi dalam arti kekuasaan Allah, kemampuan Allah menjangkau segala-galanya. Sehingga enggak ada yang tidak ada dalam mampunya Allah. Segala-galanya ada dalam mampunya Allah. Ahata bi kulli syai'in ilma. Allah meliputi, ilmu Allah meliputi segala-galanya. Segala-galanya terliputi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang terjadi Allah menjangkau, Allah meliputi. Yang sedang terjadi ilmu Allah meliputi, dan yang akan terjadi ilmu Allah meliputi. Maka Allah maha meliputi dengan ilmunya, sehingga Allah tahu yang berlalu, yang akan datang, dan yang sedang terjadi. Anda jangan berpikir keadaan buruk Anda Allah nggak tahu. Bahkan keadaan buruk Anda Allah ketahui dengan muhit. Ilmu Allah dengan keadaan buruk Anda adalah ilmu yang menjangkau seluruh sisi-sisi dari keadaan buruk itu. Kita keadaan buruk yang menimpa kita
Paling-paling kita faham keadaan buruk ini 20%. Atau mungkin hanya 10%. Selebihnya kita tidak tahu. Tapi ilmunya Allah dengan keadaan buruk Anda adalah ilmu yang muhit. Ilmu yang meliputi dan menjangkau. Sehingga 100% keadaan buruk Anda semuanya Allah tahu. Wa ahsa kulla syai'in adada. Allah maha meliputi, maha menjangkau, maka Allah maha mengetahui segalanya. Berapa jumlah manusia, berapa jumlah malaikat, berapa jumlah laki-laki, perempuan, anak-anak, berapa jumlah uang yang Anda butuhkan, berapa jumlah usia yang harus Anda jalani. Semua angka-angka ini Allah Subhanahu wa taala meliputinya dengan ilmu. Wa huwal muhitul ladzi la yaqdiru 'alal firari minhu. Allah maha menjangkau, maka tidak akan ada yang lolos dari Allah. Nah, ini bagian akhir ini ucapan Imam Al-Halimi. Allah maha menjangkau, maha meliputi, dalam arti tidak ada manusia yang bisa lolos dari Allah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak kejahatan kita yang lolos dari hukum. Ya kan? Banyak sekali dalam sehari tindakan-tindakan kita yang melawan hukum itu banyak, tapi lolos dari hukum. Dalam berkendaraan misalnya, dalam sehari berapa kali Anda melawan aturan, tapi lolos dari aturan, lolos dari hukuman. Begitu juga lisan yang tak bertulang ini kadang-kadang menggunjing orang lain dan itu melanggar undang-undang, tapi Anda lolos dari hukuman manusia. Jadi jamaah sekalian, dari 100 kasus kejahatan kita terhadap manusia atau terhadap negara, mungkin tidak satu pun yang terjangkau oleh hukum. Kenapa? Karena hukum itu tidak menjangkau memang. Anda main handphone bawa kendaraan, itu melanggar. Tapi hukum tidak menjangkau, Anda selamat. Tapi jangan berpikir hal itu terjadi dengan Allah Azza wa Jalla. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar debu kebaikan itu tidak lolos dari Allah. Itu akan ada hitung-hitungannya. Dan sebesar debu pun kejahatan enggak akan lolos dari perhatian Allah. Akan ada juga hukumannya. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Muhit. Baik jamaah sekalian, apa ibadah-ibadah kita yang terkandung di dalam nama Al-Muhit? Ibadah yang pertama jamaah sekalian adalah al-khauf. Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, selalulah hadirkan nama Al-Muhit dalam kesadaran Anda agar Anda takut mengatakan keburukan, agar Anda takut melakukan keburukan, bahkan agar Anda tidak berani menyembunyikan kejahatan dalam pikiran. Karena Allah menjangkau pikiran Anda, menjangkau segala ucapan, menjangkau segala perbuatan. Menjangkau dalam arti segala baik dan buruknya pikiran, ucapan dan perbuatan Anda itu tidak akan lolos dari Allah. Tidak akan lolos artinya akan ada hukuman. Artinya akan ada hukuman. Nah, ucapan Anda satu Pak, subhanallah. Istri Nabi kita yang terkenal cantik, Sofiyah radhiyallahu anha. Wajahnya, kulitnya memang luar biasa. Sayang postur tubuhnya agak pendek. Aisyah radhiyallahu anha suatu hari mengatakan, semua orang bilang Sofiyah itu cantik, padahal Aisyah itu enggak ngomong sepatah kata pun, tapi dia memberikan isyarat. Padahal orangnya, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, isyarat kamu itu kalau jadi racun itu sudah cukup mencemari laut seluruh dunia. Itu isyarat saja. Apalagi kalau ucapan satu kata, padahal dia orangnya ceper. Ini Aisyah radhiyallahu anha tidak ngomong sepatah kata pun, beliau cuma memberikan isyarat seperti ini. Lalu Nabi kita mengatakan, Aisyah, seandainya isyarat itu racun, itu sudah cukup mencemari laut seluruh dunia.
Maka oleh sebab itu nama Al-Muhit ini memang menakutkan. Dosa Anda sekecil apapun gak akan lolos, akan ada hukumannya kecuali Anda segera bertaubat. Nah, misalnya Anda yang anggaplah keceplosan bicara dengan pelayan di Indomaret, Alfamaret, dimanapun tukang parkir. Ucapan keceplosan ini Al-Muhit, Allah Maha menjangkau. Ucapan ini nggak akan lolos dari hukuman. Kalau Anda nggak segera taubat dan minta maaf pada yang bersangkutan, akan sampai pada ada hukuman. Mungkin tadi si tukang fakir mungkin Anda katain, oh kamu bla bla bla. Ingat, ucapan ini nggak lolos dari hukuman Allah karena Allah Maha menjangkau kejahatan kita dengan hukumannya. Tunggu saja beberapa jam lagi, tunggu saja beberapa hari lagi, kata-kata yang sama atau lebih dari itu akan Anda dengar sendiri. Akan Anda dengar sendiri jemaah sekalian. Kenapa demikian? Karena Al-Muhit Maha menjangkau, artinya Allah menjangkau dan tidak akan melepaskan segala kejahatan. Dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi nama ini nama yang sangat menakutkan. Jangan pernah berpikir untuk satu kejahatan, karena saya ulangi, berani kita untuk satu kejahatan karena kita ngerasa kita akan lolos dari hukuman. Kalau kita selalu sadar saya nggak akan lolos dari hukuman dengan satu kejahatan, kita nggak akan berani. Maka malam ini nama Allah Al-Muhit, Maha menjangkau, dalam arti Allah Maha menjangkau segala kejahatan Anda, sehingga tidak ada kejahatan itu yang lepas dan lolos dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa takut yang pertama. Ini ibadah yang pertama. Karena Allah Al-Muhit, kalau begitu takutlah melakukan segala kejahatan. Ibadah nomor 2, ini terkait dengan Al-Muhit. Apa ibadah nomor 2? Al-Muraqabah. Berjuanglah untuk merasakan pengawasan Allah. Ya, kita kumandangkan azan. Ya, kita lanjut sedikit. Ibadah yang kedua adalah Al-Muraqabah, yaitu menyadari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena Allah Al-Muhit menjangkau Anda di setiap detik, di setiap tempat, Anda nggak pernah lepas dari Allah Azza wa Jalla, maka muraqabah, sadarilah pengawasan Allah. Di kamar ini Anda memang di luar jangkauan manusia, tapi Anda dalam jangkauan Allah. Mungkin di luar negeri Anda di luar jangkauan orang Indonesia, tapi Anda tetap dalam jangkauan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang sadar bahwa dirinya sepenuhnya dalam jangkauan Allah Azza wa Jalla, ini akan menghasilkan satu ibadah yang bernama muraqabah, yaitu sadar hati bahwa Allah mengawasi saya. Allah awasi saya karena Allah menjangkau dimanapun saya berada. Seandainya ada satu kamar di luar jangkauan Allah, berarti di situ saya tidak diawasi oleh Allah. Tapi ternyata dimanapun saya berada, jauh atau dekat, Allah menjangkau, dan bagi Allah tidak ada jauh, tidak ada dekat. Semuanya dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda sadar betapa semuanya dekat bagi Allah, maka Anda sadar betapa sempurnanya Allah menjangkau Anda. Ya, kalau jangkauan manusia, begitu Anda jauh jangkauan itu lemah, begitu dekat jangkauan itu sangat kuat. Tapi Allah yang maha kuasa, tidak ada jauh dan tidak ada dekat bagi Allah Azza wa Jalla. Betapapun Anda merasa jauh, bagi Allah itu dekat. Nah, jadi kesadaran Anda bahwa Allah maha menjangkau dimanapun dan kapanpun, bagi Allah tidak ada jauh, tidak ada dekat. Sadar Anda bahwa Anda 100% dalam jangkauan Allah, ini menghasilkan muraqabah, rasa diawasi oleh Allah. Saya nggak lepas dari Allah Subhanahu wa taala.
Ibadah yang kedua, yang ketiga, Allah Al-Muhit, Maha menjangkau segala-galanya. Ibadah yang ketiga jamaah sekalian, jangan pernah zalim terhadap siapapun. Jangan pernah zalim terhadap siapapun. Baik kezaliman dalam ucapan, apalagi kezaliman dalam bentuk perbuatan. Bersihkan diri Anda sebersih-bersihnya dari kezaliman. Kenapa? Karena satu kezaliman Anda itu dalam jangkauan Allah. Kezaliman Anda dalam jangkauan Allah, mungkin yang bersangkutan ini tidak bisa menjangkau Anda karena dia lemah. Mungkin si fulan ini tidak bisa menjangkau Anda karena Anda seorang pejabat. Tapi ingat, bagi Allah Anda bukan pejabat dengan jabatan setinggi apapun. Bagi Allah Anda hanya budaknya saja. Perdana Menteri, raja-raja, sultan-sultan, presiden-presiden, itu gelar Anda bagi manusia. Gelar Anda di depan Allah, Anda nggak punya gelar di depan Allah kecuali budak. Maka sekali lagi, kezaliman Anda terhadap seorang yang lemah, Anda lolos. Anda lolos karena dia lemah, tidak bisa menjangkau Anda. Karena dia tidak punya kekuatan, Anda akan lolos dari kekuatan manusia. Iya, sangat mudah Anda lolos dari kekuatan manusia. Tapi Anda nggak pernah lolos dari kekuatan Allah Azza wa Jalla. Nah, dan ingat, semakin lemah orang yang Anda zalimi, semakin besar Anda berdosa. Nomor satu. Nomor dua, semakin Anda kuat dalam satu kezaliman, semakin besar pula Anda memiliki dosa. Baik, yang pertama, semakin lemah orang yang Anda zalimi, semakin besar dosa. Itu makanya durhaka kita kepada ibu lebih besar daripada durhaka kita kepada ayah. Kenapa? Pertama, ibu lebih baik dalam 3 hal. Mengandung, melahirkan, menyusui. Dan nomor 2, karena ibu ini lemah, lebih lemah dibandingkan ayah. Maka zalim kepada orang yang lebih lemah, yang lemah gitu, itu lebih besar dosanya daripada zalim Anda kepada orang yang enggak lemah. Anda zalim kepada Bapak Presiden, dan Anda zalim kepada rakyat jelata. Zalim Anda kepada rakyat jelata itu lebih buruk. Nomor 2, dosa-dosa dari orang yang memiliki nikmat itu lebih besar daripada dosa-dosa dari orang yang sedikit nikmat. Jadi Allah berikan Anda nikmat sehat, nikmat otot, Anda sehat, Anda jagoan, itu kan nikmat Allah itu. Nah, kejahatan Anda dengan nikmat Allah, kejahatan Anda menggunakan nikmat Allah ini lebih besar dosanya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhifain. Wahai istri-istrinya Nabi, kalian telah diberi nikmat menjadi istrinya Nabi. Itu nikmat bagi kalian. Kalau dengan nikmat ini ternyata kalian masih berdosa, dosa kalian lipat ganda 2 kali. Maka hati-hati jemaah sekalian, semakin banyak nikmat semakin Anda merendah. Karena dosa dari orang yang telah dapat nikmat lebih besar daripada dosa dari orang yang enggak terlalu banyak dapat nikmat. Baik, maka ibadah yang ketiga sehubungan dengan nama Allah Al-Muhit, takutlah berbuat zalim kepada siapapun. Anda mungkin lolos dari yang bersangkutan karena dia lemah, karena Anda kuat, Anda lolos dari dia. Dia enggak berani menggugat, enggak berani melaporkan. Tapi Anda enggak akan lolos dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibadah yang terakhir, Anda enggak usah takut. Banyak orang yang jahat, banyak orang yang merekayasa makar. Jangan takut. Anda memang enggak tahu siasat buruk mereka. Anda enggak tahu bahwa mereka telah membuat jebakan-jebakan. Anda enggak tahu. Tetapi Allah menjangkau segalanya. Apa jebakan-jebakan yang mereka siapkan? Allah Maha tahu. Apa siasat-siasat buruk yang mereka telah atur? Allah Maha tahu.
Jangan takut dengan siasat buruk orang-orang munafik ini. Karena Allah telah memberikan Anda keberanian. Kata Allah, aku muhit. Aku menjangkau semua rencana mereka. Aku menjangkau semua jebakan-jebakan yang mereka rekayasa. Kalau jebakan mereka dalam jangkauanku, maka jebakan itu berhasil tidak berhasil adalah izinku. Allah izinkan jebakan mereka berhasil. Tapi kalau Allah tadi izinkan, jebakan-jebakan mereka ini nggak ada yang berhasil. Jadi jangan takut kepada mereka, tapi takut kepada Allah. Dengan izin Allah kejahatan mereka terjadi. Tanpa izin Allah kejahatan mereka tidak terjadi. Jadi jangan takut kepada mereka yang jahat, tapi takutlah kepada Allah yang menentukan izin. Yang menentukan izin. Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim, tapi Allah tidak izinkan. Enggak terjadi apa-apa, Anda lihat sendiri. Maka orang jahat, betapapun mereka punya kejahatan untuk Anda, kalau Allah tidak izinkan itu enggak akan terjadi. Maka saya ulangi, tidak usah takut dengan orang jahatnya, tapi takutlah kalau sampai Allah izinkan jahat mereka sampai kepada Anda. Maka jadi ambillah keberanian Anda bahwa Allah Al-Muhit. Allah Al-Muhit terhadap kejahatan mereka, terhadap rencana buruk mereka dan selanjutnya. Baiklah jamaah sekalian, sampai di sini kajian kita tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhit. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Berapa menit lagi? 1 menit. Enggak ada pertanyaan? Oh, 1 iya Pak. 1 menit 1 pertanyaan. Ya. Iya. Kita difitnah, kita minta maaf, kita memfitnah atau difitnah? Kita difitnah terus kita memaafkan. Tapi dia fitnah lagi lalu kita marah. Nah, kalau dia fitnah yang ketiga, marah lagi. Yang keempat dia fitnah, marah lagi, mau marah berapa kali? Ini orang ini udah modelnya memang model fitnah ini. Dia udah memperkenalkan dirinya. Fitnah dia ini berhentinya kalau kita nggak marah. Kalau kita marah ini fitnah ini nambah lagi. Jadi tidak usah disikapi. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa a'rid anil jahilin. Abaikan saja kebodohan. Jangan sikapi kebodohan itu. Supaya berhenti. Karena ini modelnya tukang fitnah, nggak akan berhenti. Tapi kalau Anda diam itu baru berhenti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.